Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Oma Fang. dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 3 Agustus 2022. Selamat pagi Oma Fang, apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa. Oma hari ini akan bercerita tentang salah satu santo ya Oma? Iya. Siapa itu Oma? Santo Nikodemus. Mungkin nama Nikodemus ini tidak begitu asing buat saya Oma, tapi banyak yang belum saya tahu nih. Oma bisa ceritakan dari arti nama beliau, lalu beliau lahir kapan dan di mana? Mungkin Oma bisa ceritakan dari situ. Nikodemus berasal dari nama Yunani yang berarti Nik adalah kemenangan dan Demos adalah rakyat. Jadi Nikodemus adalah kemenangan rakyat. Ia lahir dan hidup sezaman dengan Yesus. Oke, berarti pada saat Yesus hidup dan Nikodemus juga hidup di era itu ya Oma ya? Iya, betul. Baik. Lalu mengenai masa hidup dari Santo Nikodemus ini, beliau bekerjanya sebagai apa Oma kalau boleh tahu? Nikodemus sebagai seorang Farisi Yahudi yang menjadi anggota Sanhedrin, di mana Sanhedrin itu artinya adalah dewan tertinggi dalam agama Yahudi sezaman Yesus. Oke. Berarti memang punya posisi yang tinggi elit begitu ya Oma ya pada saat zaman Yesus begitu Nikodemus ini. Lalu Nikodemus ini bisa sampai akhirnya mengenal dan kita bisa bilang menyukai ajaran Yesus itu bagaimana ceritanya Oma? Nikodemus percaya kepada Yesus dan menjadi pengikutnya secara diam-diam. Karena dia seorang Sanhedrin dan takut apabila diketahui oleh anggotanya yang menjadi murka karena dia menjadi pengikut Kristus. Oke, berarti dalam situasi beliau yang menjadi seorang anggota Sanhedrin itu tidak bisa ya Oma ikut ajaran yang lain, apalagi ajaran dari Yesus itu. Jadi diam-diam. Iya. Oke. Namun apakah Santo Nikodemus ini diam-diam terus Oma atau sampai kapan? Mungkin Oma bisa ceritakan. Nikodemus tidak diam-diam. Ya secara diam-diam dia selalu menemui Yesus apabila Yesus datang ke Yerusalem. Di mana dia selalu dengan rendah hati menyapa Yesus. Dengan berkata, Rabi, engkau adalah utusan sebagai seorang guru yang datangnya dari Allah. Engkau bisa mengadakan mujizat-mujizat kepada orang apabila tidak disertai dengan hadirnya Allah di situ. Oke, berarti Santo Nikodemus ini kerap menanyakan hal supaya Yesus itu bisa melakukan percakapan begitu ya dengan beliau begitu ya Oma. Jadi Yesus pun menjawab bahwa rahasia untuk mendapatkan kehidupan kekal itu dan disampaikan begitu kepada Nikodemus. Luar biasa sekali ya. Lalu Oma setelah itu apa ada peristiwa tertentu yang terjadi Oma? Pada waktu perayaan Pondok Daun, Yesus datang lagi ke Yerusalem. Di situ banyak imam-imam kepala dan para serdadunya ingin mencoba menangkap Yesus, tetapi gagal karena serdadu tersebut malah terpesona setelah mendengar ajaran Kristus. Berarti yang awalnya disuruh menangkap tapi nggak jadi karena terpesona sama ajarannya. Wah, luar biasa ya. Namun pada akhirnya Oma kan tadi bilang Nikodemus ini hidupnya sejaman dengan Yesus. Dan kita tahu sendiri Yesus hidup di dunia ini 33 tahun ya Oma ya, sebelum beliau bangkit. Tapi selama itu berarti kejadian ini sebelum Yesus wafat ya Oma ya. Dan pada saat setelah Yesus wafat itu apa yang terjadi Oma? Setelah Yesus wafat, Nikodemus bersama dengan Yusuf dari Arimatia mengadakan penguburan secara layak. Setelah itu Nikodemus tidak muncul lagi di dalam Alkitab. Berarti peristiwa tersebut yang menjadi kuncinya ya Oma ya pada saat Yesus telah wafat. Berarti Oma setelah itu bagaimana nasib dari Nikodemus ini Oma?
Setelah dia wafat, tradisi jemaat Kristen perdana menyebutkan bahwa Nikodemus tewas sebagai seorang martir pada abad pertama. Abad pertama, berarti memang pada saat awal zaman Yesus ya Oma ya. Luar biasa, dan diperingatinya Pada pada tanggal 3 Agustus. 3 Agustus Ya. tiap tahun ya Oma. Baik Oma, berarti kalau bisa kita simpulkan nih Oma, apa sih yang kira-kira bisa kita petik begitu dari kisah Santo Nikodemus yang hidup sejaman dengan Yesus? Yang dapat kita ambil petik dari sikap Nikodemus selama menjadi pengikut Kristus, yaitu setia dalam menjadi pengikutnya. Luar biasa, sampai dia menjadi martir ya Oma ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Oma Fang untuk kisah atas Santo Nikodemus ini yang sudah diberikan kepada kami semua. Dan kalau boleh saya simpulkan sedikit, Santo Nikodemus ini hidup sejaman dengan Yesus dan melalui banyak hal dalam hidupnya. Sehingga pada saat ia menjadi seorang anggota dari Sanhedrin, tetapi dalam hatinya mempunyai niat yang tulus, niat yang setia untuk menjadi pengikut Kristus, dan itu tidak membuat dia lengah, tapi malah membuat dia semakin semangat, dan pada akhirnya Yesus wafat dan dia pun menyerahkan dirinya untuk memberi penguburan yang layak bagi Yesus dan hidup sebagai martir dalam abad pertama. Luar biasa sekali, dan semoga kisah dari Santo Nikodemus ini bisa menginspirasi kita semua ya Oma, untuk tetap setia dalam panggilan. Luar biasa. Dan sebelum kita menutup, marilah kita berdoa bersama Oma. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santo Nikodemus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kebersamaan kita di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke hari ini, oke hari ini, orang kudus hari ini, doakanlah kami, orang kudus.